Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi ya di YouTube channelnya aku bersama Bunda Najwa. Bagaimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Dan juga selalu diberikan kemudahan dalam segala hal dan selalu dalam perlindungannya. Amin ya robbal alamin. Nah, aku mau sharing lagi nih teman-teman kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga mengurus 3 anak, suami, dan juga rumah. Nah, ini aku kedatangan paket super gede banget ya teman-teman. Ini aku tuh beli dipan yang ukurannya itu 180 kali 200 untuk kasur yang ada di kamar depan. Nah, ini aku tuh beli warnanya pink ya, pink pastel gitu. Nah, ini diantar sama kurirnya. Itu pengirimannya itu dari Bogor dan dikirim ke tempat aku yang ada di Bekasi gitu. Nah, ini realistik banget ya, sesuai dengan gambar gitu. Bagus banget menurut aku. Sesuai dengan gambarnya. Ini sebenarnya mau dipasang sama kurirnya gitu. Dia tuh baik banget. Udah sepaket sama kurirnya itu masang dipannya ya. Tapi Pak suami itu mau masang sendiri katanya. Ya udahlah, dia yang mau masang gitu ya. Jadi kurirnya itu tinggal nganter, cuma ngasih instruksi ini dipasangnya cara-caranya seperti ini dan dia langsung OTW pulang ya setelah memberikan tanda terima untuk pembelian dipan ini. Dipannya ini terbuat dari rangka kayu keras gitu, kayu mahoni dan dilapisi triplek 6 mm gitu ya. Dan katanya sih yang membuat dipan itu makin kuat, makin kokoh gitu. Semoga aja awet ya teman-teman. Dan tingginya ini 20 cm ya, dan tinggi kakinya itu 9 cm, dan sandarannya itu ukuran dari lantai ke atas itu kurang lebihnya 125 cm gitu. Dan seneng banget karena ini free ongkir ya untuk wilayah Bekasi. Ada not tersendiri sih untuk wilayah yang ada ongkirnya gitu ya teman-teman. Dan ini setelah pas suami itu nyelesain udah ngerakitnya, udah selesai, udah nata kasurnya di atasnya, ternyata dipannya itu kegedean ya teman-teman. Aku tuh belinya ya ukuran 180 kali 200 ya, dan kasurku ini ternyata ukurannya 160 kali 200. Kata Pak suami tuh gitu, kenapa nggak bilang dari awal gitu ya. Dan aku tuh ngotot banget karena aku tuh kekeh kalau ukuran kasur aku tuh 180 gitu ya teman-teman. Jadi ya ginilah, ternyata kebesaran ya dipannya, tapi bermanfaat banget juga sih. Sisanya itu dari yang kelebihannya itu bisa untuk tangga kalau anak-anak tuh naik ke atas kasur gitu ya. Kemudian ini aku pasang spraynya dulu ya teman-teman biar kelihatan rapi juga, karena udah selesai ditaruh kasur yang di atasnya dipan. Aku langsung ganti spray juga sekalian ya. Spraynya itu udah 2 minggu belum aku cuci juga, belum aku ganti. Jadi sekalian ya ini aku ganti spray gitu. Sebelum lanjut videonya, aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini ya, dan juga buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini ataupun yang baru nemuin channelku ini. Jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku, dan share juga ke media sosial yang kalian punya ya. Jangan lupa untuk like dan komennya biar aku makin semangat buat videonya. Dan buat teman-teman yang mau kenal dekat denganku, boleh ya main-main ke IG aku, follow ya, Rumah Bing Najwa. Terima kasih. Oh iya, alhamdulillah ya teman-teman, tuh akhirnya aku tuh kecapek juga ya. Selama ini aku selawatin, aku bisa beli dipan ya teman-teman. Ini tuh wishlist di keranjang oren aku ya di Shopee gitu, udah lama banget, udah sekitar 5 bulan yang lalu gitu, dan alhamdulillah ini akhirnya bisa kebeli juga ya. Sebenarnya aku tuh udah lama banget ya teman-teman minta dibeliin dipan, tapi pas suami itu belum ngizinin karena katanya belum ada uangnya lah, yang katanya juga nanti sempit kan kamarnya itu kecil gitu ya, dan beli itu yang penting-penting dulu, apa yang penting diduluin gitu. Dan memang sih kalau aku pengen beli apapun itu harus nabung dulu ya teman-teman, karena memang kebutuhan aku tuh banyak dengan 3 anak, dan juga aku tuh masih nyicil rumah itu setengah gaji ya,
pembayaran rumah aja setengah gaji dari suami aku gitu ya teman-teman. Jadi memang harus irit banget, harus super sabar. Kalau pengen apa-apa tuh harus skip dulu, dan memang harus nabung. Aku pun beli apa-apa yang ada di rumah itu nabung dulu ya, dari sisa hasil belanjaan aku tabung dikit-dikit. Jadi kalau pengen apa sekarang dikeranjangin dulu di keranjang oren, nanti belinya entah sebulan kemudian, 2 bulan kemudian. Pokoknya selama yang aku beli-beli itu, aku tuh itu nabung dulu, aku keranjangin dulu gitu ya teman-teman. Pokoknya super sabar, harus prihatin juga karena keadaan memang gaji suami aku tuh kecil gitu, dan juga kecilnya itu karena cukup buat pembayaran setengah gaji itu buat pembayaran rumah gitu ya teman-teman, dan juga buat yang lain, buat orang tua juga gitu ya. Dan tidak lupa untuk selalu bersyukur, alhamdulillah sekali udah sampai ke titik ini dengan penuh perjuangan, dengan penuh semangat itu ya, pengorbanan yang sangat banyak sekali ya. Jadi untuk selalu bersyukur sekali, dan ingat banget, nggak semua apa yang kami inginkan itu dapat terwujud secara tiba-tiba langsung gitu ya. Butuh usaha keras diiringi banyak doa, dan yang terakhir itu berserah diri apapun keputusan Tuhan. Jadi apa yang tidak kita harapkan itu jangan bersedih-sedih juga. Sedih itu wajar ya teman-teman, tapi kalau kelamaan tuh malah justru semakin terbenam. Dan aku selalu memandang orang di sekitar aku gini, masih banyak gitu ya orang yang jauh lebih kesusahan dibandingkan diri kita gitu. Jadi gunakan senjata multifungsi ini tuh yaitu bersyukur banget. Hidup itu harus banyak-banyak bersyukur, karena apa yang kita merasakan kesusahan dalam hidup itu pasti bersabar. Dan dengan begitu hati itu akan damai banget ya kalau kita mau bersyukur, kita bersabar, dan kita pun bisa mencari solusinya gitu kan. Jadi pola pikir atau mindset seseorang itu dapat ditentukan oleh diri kita sendiri ya. Dan juga selalu bersyukur banget dan berterima kasih, bersyukur kepada Allah karena diberi tempat yang indah, disekelilingi orang-orang yang baik yang selalu mensupport aku. Jadi bukan kebahagiaan yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat kita bahagia. Nah, setelah selesai masang spray di kamar depan, itu aku lanjut buat beresin mainan yang ada di depan TV. Itu berantakan banget, anak-anak tuh main di situ karena aku tinggal buat beresin kamar. Sibuk banget dengan kesibukan aku ya teman-teman. Jadi anak-anak itu udah sibuk juga dengan dirinya mereka masing-masing, berantakin mainan dan dimanapun. Ini juga di kamar anak juga itu berantakan banget ya teman-teman. Dan sekalianlah juga aku mau ganti spray juga. Itu udah 3 minggu malahan ya belum aku ganti, udah kumel banget, udah kotor. Biasa ya kalau di kamar anak-anak ini biasa buat tempat main gitu ya, selain buat tempat belajar, mereka buat mainan. Kadang mainannya juga di atas kasur si kakak Najwa itu. Jadi kalau dikasih tahu juga masih susah gitu ya. Pingin happy-nya sendiri gitu, yang penting dia tuh nyaman, katanya seneng kalau mainan di atas kasur. Tapi tetap aku kasih tahu kalau mainan itu ada tempatnya sendiri di bawah kasur, kan kalau kasur itu buat tempat tidur bukan buat mainan gitu. Nah, kalau bunda-bunda yang ada di rumah ini kalau ganti spray berapa kali kah? Atau seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan beberapa kali gitu? Boleh ya komen di kolom komentarnya. Jadi kebersihan menjadi poin penting dalam kesehatan tubuh, terutama tempat tidur ya teman-teman. Jarang membersihkan tempat tidur itu, spray yang kotor bisa menimbulkan alergi, kulit berjerawat ya kadang, dan juga timbul masalah kesehatan lainnya loh. Maka dari itu, seberapa sering kita harus mencuci spray ternyata penting demi menjaga kesehatan ya teman-teman. Manfaat dari rutin ganti spray itu
Setelah mengetahui berapa kali kita harus ganti spray dalam sebulan, itu tentu ada kalanya kita tuh rasa males datang, apalagi emak-emak yang super sibuk banget ngurusin anak, ngurusin rumah gitu, ngurusin menu masakan, ngurusin beres-beres, yang lainnya banyak banget ya kegiatan mama itu. Nyatanya tuh kalau nyuci spray perlu rutin dilakukan. Ini tuh karena spray itu dapat menyebabkan penumpukan dalam sejumlah hal ya, yaitu kotoran, sel kulit mati, minyak tubuh, keringet, dan juga debu tuh banyak banget pastinya ya. Dan mau nggak mau tetap ya, kita tuh harus rajin banget untuk ganti spray, seenggaknya tuh 2 minggu sekali gitu kalau untuk kamar. Nah ini tuh aku tuh pasang sarung guling sama bantalnya itu kesulitan karena masih gelembung banget ya gulingnya ini. Terus aku tuh masukinnya susah banget, butuh ekstra kekuatan ya teman-teman. Padahal di sini aku tuh udah capek banget ya, udah lelah banget, tapi tetap aku paksain karena mikir aku bentar lagi juga selesai gitu ya. Karena kan tadi habis masak, beberes, dan juga tadi beresin kamar depan, dan juga beresin mainan, nyapu, ngepel. Pokoknya untuk kegiatan hari ini aku tuh capek banget, lelah banget, dan ini bentar lagi juga selesai lah. Setelah beresin kamarnya anak, aku mau offin dulu, capek dan mau langsung istirahat aja. Dan alhamdulillahnya ini udah selesai ya, masang spraynya, beresin kamar anak, dan pastinya setelah ini aku tuh mau lanjut disapu juga karena kan pasti ada debunya juga setelah bersihin kasur tadi. Nah itu ternyata beneran ya teman-teman, di tempat kamarnya anakku ini banyak banget sampah juga. Ada gunting-guntingan kertas di kolong-kolongnya. Jadi sekalian aku mau bersihin, aku sapu semua yang ada di sudut-sudut kayak gitu. Biasa si kakak sama Mas Baim itu kalau udah di kamar itu gunting-gunting kertas nggak jelas ya teman-teman. Alhamdulillah akhirnya finish juga beberesku hari ini. Nah teman-teman, sampai sini dulu ya video aku kali ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir ya. Terima kasih yang sudah subscribe dan like-nya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, tonton juga video aku yang lainnya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi buat kalian semuanya ya. Dan kita jumpa lagi di next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.